Bidadari, chapter 116. Mengotori telingaku. Siap, Pak. Jangan bicara. Reiko menaruh jari telunjuknya di bibirnya sendiri untuk melarang Aida mengeluarkan satu kata pun, bahkan untuk menjawabnya. Teman bisnisnya kah? Aida mencoba nebak-nebak siapa yang sedang diajak bicara oleh Reiko di saat pria itu sudah melihat layar handphonenya lagi dan memencet tombol hijau sebelum menempelkan handphonenya ke telinga. Halo Bi, gimana liburannya, my queen? Ternyata telepon dari kekasihnya. Tapi kenapa dia menelpon di hadapanku? Aida sempat bertanya begini. Oh iya, aku dan dia tak ada hubungan apapun. Jadi dia menelpon kekasihnya di hadapanku juga tak masalah kan? Kesimpulan yang dibuat Aida lagi di saat yang bersamaan Reiko juga mendengar suara di ujung telepon sana. Sayang, makasih untuk surprise yang kamu berikan ke aku ya. Happy Valentine juga untuk kamu, cinta. Ya ampun, aku gak nyangka kalau kamu bakal ngasih semua surprise ini buat aku. Seneng banget aku ngelihatnya pas masuk kamar. Capek habis eksplor Bali, dan ini semua benar-benar bikin aku speechless. Ngilangin capek aku, nunjukin mataku juga. Brigita menjawab cepat dan dia menceritakan semuanya yang membuat senyum di wajah Reiko terlihat mengembang. Pria itu terlihat bahagia di saat itulah. Seperti itukah wajah bahagia seseorang yang mendapat telepon dari kekasihnya? Sama seperti rasa bahagianya aku kalau ibu telepon dan kasih kabar yang menenteramkan hati. Bisik hati Aida karena diam-diam dia hanya bisa mengamati saja perubahan mimik wajah Reiko tanpa mendengar apapun yang dibicarakan oleh keduanya. Karena sekarang Aida duduk agak jauh darinya. Untuk mendengar terlalu sulit. Lagi pula Reiko sendiri sudah mengecilkan suara telepon itu karena saat mengangkat dia juga memencet tombol untuk mengecilkan suara di samping handphonenya saat Reiko bicara. Kamu suka nggak, Bi? Tanpa menatap Aida, dia sudah terlarut dengan suara wanita di ujung sana. Suka banget sayang, makasih ya. Aku bener-bener gak nyangka kalau kamu nyiapin ini. Soalnya kamu bilang tadi kamu banyak urusan dan aku pikir kamu juga lupa kalau hari ini tuh hari Valentine. Gak mungkin lah aku lupa. Happy Valentine, my queen. All my life, all my love, all just for you, my bee. Ngotor-ngotorin telingaku saja harus mendengarkan obrolan mereka. Tak ada seorang muslim yang mencintai keluarganya lebih dari mencintai Tuhan dan Rasul-Nya. Gila nih orang. Tapi biarlah, dia juga tiap hari bikin dosa terus. Na'udzubillah. Bisik hati Aida yang memang tak tertarik sama sekali mendengar obrolan ini. Tapi Aida mencoba bersabar karena tak bisa kemana-mana juga. Tangannya satu nelpon, tapi tangan kirinya masih aja beli kakiku. Orang ini, bisik hati Aida. Dia memang tidak menunjukkan ekspresi wajah apapun sih, hanya mencoba membuang wajahnya saja, tidak mau memperhatikan Reiko. Dan membiarkan obrolan itu berlangsung di saat yang bersamaan. Udah, kamu gak usah khawatir, gak nyiapin apapun untukku juga gak masalah sebenarnya sayang. Aku minta maaf juga ya, aku gak kasih kamu kado apapun. Nanti kadonya nyusul ya, pas kamu udah pulang ke sini. Soalnya tadi aku kan cari surprise yang gampang aja, bisa dilakuin sama pihak hotel. Aku gak berani pesan apapun di sana. Dua-duanya sudah bucin begini, harusnya mereka menikah saja. Tidak perlu menjadikan aku di tengah-tengah mereka. Apa perlu ya aku bilang sama Romo kalau dia memang mencintai wanita itu? Tapi sekolah Lingga gimana? Terus sakit jantung kakeknya gimana? Hati Aida galau. Sebenarnya dia ini pria yang baik, penyayang, dan aku yakin dia memanjakan banget wanita yang dia cintai. Hanya saja mungkin dia gak berani bicara dengan kakeknya karena dia juga sayang kakeknya dan gak mau kakeknya sakit. Atau sama-sama mereka tidak mau memperjuangkan cintanya sampai ke orang tua dan menceritakan rasa di hati mereka. Biarlah, ngapain kok aku yang pusing mikirin. Aida menggerutu ingin lepas dari beban ini, dan saat itu, makasih buat pengertiannya ya sayang.
kamu sekarang udah sampai rumah. Tadi kemana aja? Maklum saja yang bisa didengar oleh Aida hanyalah obrolan dari pihak Reiko saja. Dan dirinya juga sebetulnya tak mau menduga-duga apa obrolan mereka. Tapi karena memang terdengar, ini mengganggu Aida juga. Ya sudah, kalau kamu lelah, istirahat saja dulu. Nanti kita sambung lagi saja ya. Iya sayang, maaf ya. Aku nanti telepon kamu lagi. Soalnya aku mau mandi dulu. Lepek banget abis aktivitas di luar. Tapi aku mau tanya dulu sama kamu. Apa orang-orang papamu masih mengikutiku sampai sekarang? Aman. Aku tahu kamu tidak suka diikuti kalau sedang liburan begini. Lagi pula ini tidak ada hubungannya dengan kakek lagi. Jadi, gak ada yang ngikutin aku? Senyum muncul di bibir Brigita. Tentu saja tidak bisa dilihat oleh Reiko. Gak ada. Ya sudah kalau begitu, aku cuman mastiin aja. Takutnya nanti papamu marah padaku karena aku deket sama Tommy dan Sandra. Papamu gak suka mereka kan? Gak usah dipikirkan. Udah sana istirahat, Bi. Love you. Most love for you too, sayang. Setidaknya aku sudah mengapresiasi apa yang kau berikan padaku, ucap Brigita yang tersenyum simpul juga setelah mendengar penjelasan Reiko. Yes, kalau sudah tidak ada yang mengikutiku, berarti rencanaku berjalan lancar. Brigita berbisik di hatinya sambil ia menulis pesan di handphonenya. Aku akan bersiap sekarang, kita jadi berangkat, Sandra. Entahlah mau pergi kemana Brigita, tapi dia sudah mengatakan itu pada temannya, dan kini dengan cepat dia melesat ke dalam kamar mandi. Brigita membersihkan diri sebelum akhirnya keluar dan segera menyibukkan diri dengan alat make up-nya. Semoga saja kali ini gak meleset. Brigita begitu puas dengan make up yang sudah diaplikasikan di wajahnya, dan bicara begini. Sudah dengan party dress yang dikenakannya dan sudah melakukan hairdo untuk rambutnya. Brigita terlihat sangat cantik dan anggun. Dan setelah yakin dengan penampilannya, dia pun melesat keluar dari kamar tanpa menengok lagi semua surprise yang diberikan oleh Reiko. Hai, wow, you look stunning girl. Seru seseorang yang memang sudah menunggu Brigita di lobi. Thank you Sandra. Where is Tommy? Di mobil. Dia tadi nelpon dulu, ada yang ingin dihubunginya, jadi dia menunggu di sana. Sandra menjelaskan sambil mereka berjalan keluar menuju ke sebuah mobil yang tidak dimatikan mesinnya. Seseorang di sana tampak sedang menelpon. Ketika Brigita masuk, dia baru saja menutup teleponnya itu. Tommy, informanmu itu bisa dipercaya kan? Yap, tadi aku sedang menanyakan masalah tender. Dan dia bilang dia akan mengabari setelah Gerald Peterson kembali dari Bali. Hari ini adalah hari terakhirnya di Bali, dan pria itu katanya akan pergi ke Savanya. Apa kamu tidak bisa mencari tahu di mana tempat tinggalnya? Dan bisakah kita dapatkan fotonya dulu, supaya gampang dicarinya? Itu kan Beach Club yang terkenal juga dan ramai. Sayangnya, orang yang aku tanya itu, dia sendiri juga tidak pernah bertemu dengan Gerald Peterson. Sudah kubilang, pria itu misterius. Tommy bicara, sudah sambil mengendarai mobilnya keluar dari resort. Kita cari saja. Yang aku tahu dia adalah orang yang pendiam. Jadi aku yakin kita harus mencari di tempat VIP, karena itu adalah tempat yang paling pas untuk pendiam. Kita akan mencari orang-orang mencurigakan di sana, tapi yang pasti dia akan berpenampilan berbeda. Aku yakin, seperti kebanyakan orang-orang kaya kan? Wajahnya juga pasti tampan banget kan? Jadi benar yang dikatakan Tommy. Kita akan perhatikan orang-orang di sana yang penampilannya beda dan wajahnya tampan, Brigita. Ya, mereka pergi karena siang tadi saat mereka sedang pergi bersama, Tommy mendapatkan kabar ini. Gerald Peterson ada di Bali, meski dia tidak tahu di mana pria itu tinggal dan tidak bisa mencari tahu dari orang yang memberikan informasinya karena hanya staf biasa saja. Jadi, mereka sendiri memutuskan untuk mencari sendiri. Hanya bocoran itu yang didapatnya. Jadi, ini juga yang menjadi harapan Brigita. Mudah-mudahan keberuntungan berpihak padaku. Tak sabar
sabar aku ingin bertemu dengannya. Dia pasti akan tergoda denganku kan? Bisik Brigitta di hatinya penuh harap. Tapi apa mungkin dia bertemu dengannya di tempat yang sudah mereka incar itu? Oh ya, ngomong-ngomong soal Reiko, apa kamu sudah membicarakan yang tadi kita bicarakan? Aku tadi menelponnya, Sandra. Brigitta terdistraksi dari lamunannya dan dia menjawab pertanyaan sahabatnya yang duduk di samping Tommy. Wow, lalu? Aku belum membicarakan apapun tentang pembicaraan kita. Aku sengaja memberikan waktu untuknya karena rasanya aneh kalau aku langsung membicarakan ini. Apalagi tadi dia memberikan surprise untukku. Wah, dia memberikanmu sesuatu untuk hari Valentine ini. Sambil mengangkat bahunya dan menghempaskan napas malas Brigitta bicara. Memberikan surprise, seperti surprise Valentine, sama seperti surprise anak SMP pada kekasihnya, dengan balon-balon, bunga, cake, coklat. Tak ada satupun yang menarik untukku. Hahaha. Benarkah Reiko memberikan itu? Tidak ada berlian? Tanya Sandra yang mengulurkan tangannya pada Brigitta menunjukkan sesuatu. Wow, jadi kamu mendapatkan gelang berlian sebagai hadiah Valentine dari Tommy? Senyum dan anggukan pada Sandra pun terlihat. Reiko mengatakan padaku dia akan memberikan hadiahnya nanti saat aku kembali ke Jakarta. Tapi sekarang aku tidak memberikan itu dan aku akan fokus pada rencana kita. Maksudmu membicarakan apa yang tadi kita sudah bicarakan? Tommy bicara sambil dia parkir mobilnya karena memang mereka sudah sampai ke tempat tujuan. Yep, kau benar sekali. Dan Brigitta sudah tidak fokus ke sana lagi. Ayo cepat. Mungkin saja dia sudah ada di sini. Saat aku sudah mendapatkan Geralt, aku yakin orang sepertinya bisa memberikanku berlian yang luar biasa mahal. Hanya perlu mendapatkan hatinya saja. Reiko, kau tak ada apa-apanya dibanding Geraltku. Geralt Peterson adalah fokus utamanya. Brigitta ingin tahu dan melihat langsung sosok yang menjadi misteri ini. Aku rasa dia tak ada di sini, seru Brigitta setelah menghabiskan satu tegukan. Dia mengoceh membuat Tommy mengangkat bahunya. Entahlah, tapi aku rasa pria itu mungkin berbohong atau mungkin Geralt ada keperluan sehingga dia tak datang ke sini. Tommy sendiri juga tidak tahu, makanya dia mencoba menerka-nerka saja. Kami juga ingin tahu wajahnya, ingin tahu orang itu seperti apa, karena sangat aneh sekali. Seseorang yang nomor satu di dunia, tapi tidak ketahuan siapa orangnya. Dia selalu bersembunyi, dan aku juga tak paham apa masalahnya. Tak perlu dipikirkanlah Sandra, kita have fun saja di sini sampai dia datang. Dan aku rasa kita sudah terlalu lama duduk di sini. Minumanku juga sudah habis. Aku mau turun dulu ya. Pesan saja. Minta pelayan membawakannya. Saran Sandra yang tidak diikuti oleh Brigitta. Wanita itu menggelengkan kepalanya pelan. Aku bilang aku sudah lama duduk di sini. Aku ingin sedikit melempengkan kakiku. Ujar Brigitta yang memilih untuk mengambil sendiri minumannya dan melihat bartender membuatkan untuknya. Brigitta, aku dan Tommy akan ke dance floor. Enjoy. Sudah lelah Brigitta menunggu, makanya dia yang kesal memutuskan untuk mencarinya saja. Daibet, kabana, bungalow, lekuyuk bed, sofa, semua sudah kucari, tapi aku tidak melihat seseorang yang sendirian yang terlihat stunning. Stres juga Brigitta mencari orang yang dari tadi sudah mengganggu pikirannya ini. Kemana lagi dia harus mencari orang yang bernama Geralt Peterson itu? Bahkan di dance floor semua terlihat biasa dan hanya turis. Mungkinkah dia di pool bar? Tapi aku lihat di pool bar tidak ada orang yang terlihat luar biasa juga. Dia pasti memiliki pengawal dan tidak akan sendirian, bukan? Dan mungkin dia akan dikelilingi wanita. Oh tidak, kalau dia adalah orang yang pendiam, tentu saja dia hanya akan dikelilingi oleh pengawalnya dan tidak mungkin ke tempat seperti pool bar. Brigitta menuju pool bar karena dia ingin meminta minuman pada bartender. Tapi matanya juga sedang mencari seseorang hingga tak sengaja. Hei, kalau jalan hati-hati dong. Apa yang sudah kau lakukan dengan bajuku? So sorry for my bed. Hais, apa kau tidak tahu aku memakai pakaian terbaikku malam ini untuk bertemu dengan seseorang? Dan kau menghancurkan malamku. Ya ampun, bagaimana kalau Geralt Peterson melihatku dengan penampilan seperti ini?
Brigita kesal saat seorang pria sebenarnya tidak bersalah karena Brigita sendiri yang menyenggol dan mengambil jalan pria itu, sehingga bajunya tak sengaja ketumpahan minumannya. Oh, bertemu dengan gebetanmu, Gerald Pet. Kau bilang apa? Gebetan? Kok bisa bahasa Indonesia? Sudah lama tinggal di Indonesia. Harusnya kau tahu yang kumaksud adalah Gerald Peterson, orang terkaya nomor 1 di dunia. The richest man in the world, warga Peterson. Dia itu calon suamiku, dan kami akan segera menikah. Aku adalah satu-satunya wanita yang paling pantas untuknya. Ups, kupikir kau sudah mabuk. Seru pria itu masih sambil menatap Brigita, namun dia menggelengkan kepalanya, padahal memang benar kalau Brigita memang mabuk. Dia minum terlalu banyak, dan saat ini dia bicara sekenanya saja, meluapkan semua emosinya karena memang dia sudah mencari orang itu tak ketemu-ketemu. Mabuk katamu? Aku benar-benar akan menjadi istrinya, hanya aku, dan aku yakin sekali aku bisa menemukannya malam ini di sini. Pergi kau, jangan dekat-dekat denganku. Bisa-bisa dia berpikir aku bersama dengan dirimu nanti. Ucap Brigita yang menjauh sambil berjalan sempoyongan membuat pria tadi senyum-senyum menatapnya masih di posisinya yang sama. Tapi kali ini tentu saja dia hanya bisa melihat punggung Brigit. Lucu juga. Apa Anda tertarik dengannya, Tuan Richard?